Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga ya Rabb jamaah Indonesia berzikir menjadi ahlul zikri. Amin. Hadirin hadirat jamaah pemirsa TV One Indonesia berzikir, wabil khusus guru-guru kami yang hadir, Ustaz Riza, sahabat kami Ustaz Fauzi, lama enggak ketemu, alhamdulillah ketemu lagi, Ustaz Encep dan seluruh hadirin, wabil khusus Ustaz Koko, Ustaz dari pengurus Masjid Al-Barakah Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih dan seluruh jamaah. Semoga ya Rabb kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja, setiap kali saya berdiri di mimbar TV One, saya ingat almarhum Syekh Ali Jabir. Bahkan beberapa kali saya mimpi beliau, sampai saya tanya para ulama ahli tafsir, kata mereka berarti kalau Syekh mimpi terus, berarti almarhum Syekh Ali Jabir masih hidup di hati Syekh. Ternyata bukan hanya di hati saya yakin banyak jamaah masih ingat almarhum. Salah satunya MC kita Ustaz Sufyan tadi, ketika beliau mau sebutkan Syekh Muhammad Jabir, beliau sebutkan Syekh Ali Jabir. Berarti masih ingat beliau terus. Semoga ya Rabb dengan kecintaan kita kepada para ulama, para salihin, kita berkumpul bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kekuatan umat Islam mulai dari persaudaraan. Saya ingat almarhum karena sering beliau kata begini, jagalah Indonesia dengan menjaga persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Ini wasiat dari Allah. Bapak Ibu, ini wasiat bukan dari syekh, bukan dari guru. Wasiat yang paling utama, mau'izah yang paling penting adalah mau'izah dari Allah, Al-Quran. Jangan sampai kita suka mendengar mau'izah dari guru, dari ustaz, dari syekh, tapi kalau dengar mau'izah dari Allah, biasa-biasa saja. Ini mau'izah bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, qal, ya ayyuhan nas
Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah. Telah datang pada kalian mau'izah. Mau'izah dari mana? Dari siapa? Mau'izatun min rabbikum. Al-Quran adalah mau'izah dari Allah. Perlu kita membaca Al-Quran berfikir. Ini wasiat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jagalah persaudaraan. Ini wasiat dari Allah. Karena itu Nabi SAW setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mengutamakan persaudaraan di Madinah antara Muhajirin dan Ansar. Bahkan antara penduduk Madinah, Aus dan Al-Khazraj, yang bertahun-tahun mereka berantem. Ketika Nabi SAW datang, amalan paling utama beliau mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Karena kekuatan umat ketika bersatu. Saudara, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah, kita menjaga sesama Muslim. Sesama Muslim, beda mazhab, beda guru, beda pendapat, beda ormas, tetap kita menjaga, saling menghormati, saling mencintai karena Allah. Menjaga persaudaraan itu bagian dari iman. Jangan sampai di antara kita merasa lebih baik daripada yang lain. Guru saya, manhaj saya, mazhab saya, ormas saya lebih baik, lebih afdal, lebih utama. Jangan. Boleh, silakan milih guru mana saja. Boleh, silakan gabung sama ormas mana saja. Tapi jagalah ukhuwah Islamiyah. Dan jaga ukhuwah wataniyah. Sama-sama di negeri Indonesia, beda agama, beda partai. Apapun perbedaan kita, tetap kita menjaga ukhuwah. Untuk apa? Untuk menjaga negeri kita Indonesia. Jangan sampai di antara kita bisa toleransi sama orang yang beda agama, tapi enggak bisa toleransi sama orang yang beda mazhab atau beda ormas. Sayang sekali Bapak Ibu, yang merasa menjaga ukhuwah tapi bisa menjaga ukhuwah wataniyah, tapi enggak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebaliknya, orang yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah tapi enggak bisa menjaga ukhuwah wataniyah. Karena itu kunci keselamatan kita menjaga persaudaraan. Itu salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah. Karena itu Allah berfirman, kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Sebelumnya kalian bermusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian jadi bersaudaraan. Karena itu umat Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abi Bakr as-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan lainnya, umat yang paling kuat di dunia. Kenapa? Karena umatnya satu, menjaga persatuan. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, mungkin di antara kita merasa sedikit yang gelisah karena keadaan kita, ya, berbedaan antara yang lain, baik antara ulama maupun antara umara dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, jangan sampai di antara kita yang memecah belah umat. Usahakan menjadi orang baik yang mempersatukan umat, bukan yang memecahkan belah umat. Usahakan. Karena kekuatan kita mulai dari persatuan. Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, kita merasa nikmat aman, damai, bisa berkumpul di masjid, bisa beribadah, bisa bertaat. Itu nikmat yang luar biasa.
Seperti yang tadi kita dengar dari guru-guru. Coba lihat di negeri yang lain. Mereka sampai berkumpul di masjid nggak bisa. Mereka menghadapi ujian yang besar. Kita alhamdulillah merasa nikmat iman dan aman. Alhamdulillah. 3 nikmat Bapak Ibu. Kalau kita menikmati 3 nikmat itu, seakan-akan memiliki dunia. Coba lihat Bapak Ibu memiliki nikmat itu atau tidak. Yang pertama, aman. Bisa bangun pagi, naik motor, naik mobil, pergi ke kantor, datang ke masjid, aman, enggak pernah takut. Itu nikmat yang pertama, merasa aman. Nikmat yang kedua, sihat wal afiyat. Alhamdulillah. Nikmat yang ketiga, punya makanan yang cukup untuk 1 hari. Yang cukup untuk 1 hari, bukan seminggu ke depan, bukan sebulan ke depan. Hanya bisa makan hari itu, berarti itu nikmat luar biasa. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha aminan fi sirbih. Siapa yang bangun di pagi hari merasa aman di negerinya, di tempatnya. Mu'afan fi badani, sihat wal afiyat. Indahu quta yaumih, punya makanan sehari. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dia memiliki dunia. Bayangkan, berarti kalau punya 3 nikmat tersebut, seakan-akan kita memiliki dunia. Berarti Bapak Ibu kita alhamdulillah di negeri Indonesia merasa aman. Betul? Alhamdulillah sehat wal afiat. Terus alhamdulillah punya makanan secukupnya. Alhamdulillah. Berarti masing-masing seakan-akan memiliki dunia. Alhamdulillah. Semoga ya Rabb nikmat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus ya Rabb menikmati nikmat iman, aman, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran jazilan Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang telah mengajarkan kepada kita bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan muara atau menuju kepada ukhuwah watoniyah. Ajaran kuat Islam mengajarkan bahwa kasih sayang sesama muslim ini merupakan nilai dasar untuk memelihara persaudaraan antara seluruh warga negara yang tidak membedakan agama, suku, dan juga yang lainnya. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan bagaimana makna kemerdekaan RI tepatnya di 81 tahun ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. Pemirsa TV One, kami dan Indonesia Berzikir akan kembali setelah ini. Jangan kemana-mana.